Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bismillah, kita lanjutkan pelatihan kita siang ini. Saat ini kita akan mempelajari tentang dimensi regulasi diri. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dimensi keterampilan kolaboratif, dimensi konstruksi pengetahuan, kemudian dimensi pemecahan masalah. Terakhir kita membicarakan tentang keterampilan komunikasi. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang dimensi regulasi diri. Oke, baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin apakah ada pertanyaan seputar dengan penugasan? Ini banyak yang bertanya secara japri ya, cuman belum saya berikan, nantilah saya pada saat pertemuan kata saya, tapi belum pada masuk mungkin ya, belum pada masuk, nanti mungkin setelah mungkin masuk baru nanti kita bahas ya. Atau mau ada yang didiskusikan dulu, mangga. Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke materinya dulu ya. Bapak Ibu, oh di sini masih ada ibu-ibu, belum ada bapaknya. Oke, mohon izin saya untuk share screen. Nah, kita masuk ke sini ke self regulation. Mungkin kalau dibahasakan di kita menjadi pengaturan diri ya. Apa sih tujuan dari tujuan pembelajaran dari kita mempelajari modul tentang pengaturan diri? Diharapkan kita akan memahami pentingnya keterampilan pengaturan diri, terutama nanti yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Kemudian memahami makna pengaturan diri, nanti kita akan menjelajahi rubrik pengaturan diri dan pohon keputusan. Kemudian apa saja alat Microsoft yang mendukung pengaturan diri. Kemudian terakhir kita akan merancang kegiatan pembelajaran yang berfokus pada pengaturan diri. Ini mohon maaf, di sebelah rumah saya ini ada yang sedang dalam tahap renovasi rumah gitu ya. Jadi mungkin masuk ya ke dalam sini. Masuk nggak Bu suaranya? Tapi enggak ya? Oh ya udah, alhamdulillah ya. Oke, kita terusin ya. Oke, di sini mungkin kita akan sedikit membandingkan ya sistem sekolah masa lalu, atau melihat ulang bagaimana sih sistem sekolah masa lalu. Pada masyarakat masa lalu, merancang sistem sekolahnya ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi industri. Jadi tujuan utamanya adalah supaya mereka mendapatkan pekerja-pekerja yang sudah memiliki kemampuan gitu ya. Misalnya kalau di industri di bidang rumah tangga gitu ya, kemudian di bidang sektor pertanian, kemudian perkebunan, mereka sudah, atau misalnya industri yang bergerak di bidang otomotif, mereka sudah mampu mencetak, jadi sekolahnya tuh mencetak lulusan yang mampu untuk di bidang tersebut gitu ya. Jadi dirancang gimana nih siswanya supaya memiliki kompetensi di bidang ekonomi industri. Kemudian fokusnya mempersiapkan kaum muda untuk tadi ya pekerjaan industri. Bahkan kita lihat saja misalnya jadwal atau misalnya waktu pembelajarannya, kalau kita mungkin jam 6:30 sampai jam 3:30 sore itu kan waktu yang sangat lama gitu ya. Nah, kemudian kalau di industri itu misalnya mereka membagi sebuah pabrik membagi pekerjaannya menjadi 3 shift ya, di mana satu shift-nya itu 8 jam. Jadi kalau sudah terbiasa di sekolah dengan jam pelajaran yang sangat panjang, diharapkan mereka tuh nanti kuat untuk bekerja di bidang industri dengan waktu yang lama gitu. Jadi udah biasa. Kemudian juga
peserta didik menghafal konten dan mereproduksi ketika diuji. Jadi nanti misalnya sistem pencernaan itu apa saja gitu ya, kemudian mereproduksi lagi ketika diuji. Jadi nanti ditanya lagi nih, nanti sistem pencernaan itu ada apa saja gitu ya, bagaimana, prosesnya. Jadi hanya mereproduksi saja, menghafalkan konten saja. Saya dulu pernah mengajar di sebuah bimbingan belajar, kemudian ini bingung juga karena di setiap, kali ujian itu selalu ditanyakan, apa, jadi ada hafalan gitu ya. Misalnya invertebrata, apa, hewan tidak bertulang belakang, itu kan banyak sekali gitu, ada 9 sehingga saya bingung gimana caranya. Ya udah saya bikin lagu aja deh gitu ya, bikin lagu invertebrata, saya pakai pakai lagu apa, yang saat itu lagi in gitu ya, supaya siswanya juga, oh kalau misalnya nyanyiin lagunya bisa, kemudian juga, mereka, tahulah nadanya seperti apa dan, menghafalkan invertebrata yang ada 9 filum itu jadi gampang gitu ya. Jadi, dulu sistem sekolah kita seperti itu. Tapi kan sekarang googling saja gitu ya, ada berapa sih, apa, hewan yang invertebrata tidak bertulang belakang, tinggal googling saja sudah dapet gitu. Jadi, untuk, sistem sekolah zaman sekarang kayaknya sudah, mungkin kurang relevan seperti itu ya. Kemudian peserta didik menerima instruksi tentang mata pelajaran dan keterampilan yang diajarkan oleh pendidik. Jadi benar-benar, keterampilannya itu nanti instruksinya sudah jelas dari pendidik dari A sampai Z sudah diajarkan. Kemudian di sini pendidik mengarahkan peserta didik dengan tepat apa yang harus dilakukan. Jadi benar nggak nih mereka ngelakuin pekerjaannya, jangan sampai nanti di industri, atau misalnya di industri gitu ya, mereka ngelakuinnya nggak benar gitu, sehingga nanti dari A sampai Z-nya itu tidak ada langkah yang terlewatkan, itu menyebabkan, sebuah kesalahan pada produk, seperti itu ya. Kemudian mereka juga memantau kepatuhan peserta didik. Masih relevankah? Nah, di sini kita berada dalam masa perubahan yang sangat besar, kemudian fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi sekarang menjadi keterampilan penting untuk belajar, bekerja, dan kewarganegaraan di abad 21. Jadi di sini keterampilan untuk belajar, belajarnya nanti seperti apa, mungkin tidak belajar seperti, di kelas saja gitu ya, dari pagi sampai sore mendengarkan, instruksi, mendengarkan transfer pengetahuan, tapi, apa, berubah ya, seperti itu. Oke, kemudian laju perubahan teknologi yang cepat telah memaksa kita untuk beradaptasi dengan cepat dengan cara-cara baru dalam berkomunikasi. Kalau dulu kita kan saya masih zamannya mungkin generasi apa ya saya disebutnya. Dulu saya masih ngalamin tuh zamannya, telepon masih pakai pencet-pencet gitu ya, telepon pencet-pencet, kemudian zamannya apalagi kita waktu dulu, dulu ada warung telepon gitu ya, ada wartel, kemudian kita ngantri di wartel gitu ya, pengen nelepon. Dulu saya di apa, di pondok pesantren kalau mau nelepon orang tua tuh jadi mesti ngantri dulu seperti itu ya. Kemudian kalau, apa, kita mau berdialog sama teman gitu, nggak punya HP, ya bukan punya HP, nggak punya telepon, kita berkirim surat dan kita lama ya deg-degan, apa nanti kapan sih dibalesnya gitu ya. Jadi harap-harap cemas seperti itu. Tapi kalau sekarang langsung dengan teknologi sekarang, pesan singkat dalam waktu, real time gitu ya, sudah terhubung. Ini sudah berubah sekali ya zaman kita berkomunikasi, kemudian belajar, bekerja, dan hidup. Kalau dulu mungkin kita masih zamannya, menanak nasi masih harus disepan dulu gitu ya, kalau orang Sunda, disepan ya apa, tapi sekarang pakai rice cooker. Kemudian bekerja, mungkin dulu kita ngisi rapot juga masih manual, kemudian sekarang ada, rapot digital gitu ya. Jadi benar-benar, berubah cepat dan kita harus beradaptasi. Kemudian pemuda masa kini harus bersiap menghadapi realitas kehidupan dan pekerjaan abad ke-21. Mereka harus siap untuk bertanggung jawab atas hidup dan pekerjaan mereka. Nah, biasanya mungkin kalau dulu, pertanyaannya adalah, "Kamu mau jadi apa kalau udah besar?" "Saya mau jadi dokter, saya mau jadi insinyur." Tapi sekarang
saya mau jadi YouTuber, saya mau jadi public speaker gitu ya, atau misalnya saya mau jadi apa, banyak lapangan pekerjaan atau pekerjaan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya ada, sekarang jadi ada. Dan mereka siswa-siswa kita itu menghadapi realitas seperti itu. Jadi mereka tidak punya acuan nih, saya harus mengacu pada siapa, saya harus melihat pada siapa. Kalau anak yang orang tuanya seorang misalnya seorang guru, dia melihat oh orang tuanya kerjanya seperti ini. Kalau orang tuanya pedagang, misalnya oh pedagangnya seperti ini, mereka melihat. Kalau orang tuanya misalnya pejabat, mohon maaf Bapak Ibu. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Oh ini saya masih share ya? Masih share screen ya? Oke ya. Oke, kembali ke sini. Tadi sampai mana saya ya? Saya lupa. Oke, yang pertama mereka bertanggung jawab atas hidup dan pekerjaan mereka. Kemudian terlibat sepenuhnya dengan komunitas mereka. Jadi ada komunitas-komunitas yang mungkin mereka masukin, mereka terlibat sepenuhnya. Kemudian mereka terus belajar di luar usia sekolah. Ya mungkin dulu wajib belajar 9 tahun, kemudian menjadi 15 tahun, kemudian terus. Nah sekarang mereka dituntut untuk terus belajar di luar usia sekolah. Kemudian juga bekerja dengan pengawasan minimal. Ya mungkin kita juga pada saat ini mungkin dalam posisi seperti itu ya Bapak Ibu ya, kita ingin mengetahui ini bagaimana sih desain pembelajaran abad 21 itu seperti apa. Kita tanpa ngasih tahu kepala sekolah, minta persetujuan pihak sekolah, tapi kita ngikutin kegiatan pelatihan ini. Atau misalnya kita ingin mengembangkan bagaimana sih saya membuat desain bahan ajar yang bisa dilihat oleh siswa saya kapanpun, dimanapun gitu ya, kita mempelajari hal tersebut. Kemudian merancang produk kerja mereka sendiri. Kemudian juga memasukkan umpan balik untuk mengembangkan dan meningkatkan. Di sini pendidik harus bekerja dengan peserta didik dan membimbing serta memberdayakan mereka untuk apa saja. Pertama, menciptakan kesempatan untuk belajar secara efektif. Jadi diharapkan nanti mereka belajar secara efektif, kemudian bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, kemudian mengembangkan inisiatif dan keterampilan mengarahkan diri sendiri. Oke, sampai di sini dulu mungkin Bapak Ibu, apakah ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Oke, kalau tidak ada saya mau izin ganti slide ya. Bentar, Bu. Oh ya, mangga, mangga. Itu tadi ada siswa yang sesuai zaman ya, cita-citanya. Apa? Emang bener mah, iya nah, lemot. Oh Pak Aziz, gimana Pak Aziz? Nah, untuk menebak itu kan Bu, Ya, jaringannya nggak ada ya. Iya Pak Amin, mangga. Iya Bu, ini untuk menebak bakat anak itu kayaknya metodenya gimana ya Bu? Yang bagus. Oh, menebak bakat anak. Oke, Bapak Ibu mungkin Iya. bisa sharing di sini untuk menebak bakat anak itu seperti apa? Ada yang mau ini nggak Pak? Bapak Ibu mungkin
anak kita mungkin ya, nanti kira-kira bakatnya kemana. Atau misalnya bisa sih dilihat dari ini ya, misalnya dia senangnya tuh apa sih. Kalau anak yang laki-laki saya tuh yang pertama, dia sekarang udah kelas 5 SD, dia tuh dulu sering, apa, ya namanya anak ya, misalnya, anak laki-laki itu kan biasanya sukanya aktif, main bola gitu, main apa namanya, pokoknya yang fisik, yang sifatnya fisik. Tapi anak laki-laki saya tuh ada temennya di luar yang, "Itu tuh main bola, ayo dong kamu keluar main bola, jangan di rumah aja." Tapi dia malah main HP, main gadget aja gitu ya. Dia sukanya tuh bikin apa namanya, eee, ya senangnya main game gitu ya, main game, kemudian juga dia belajar rekam layar, belajar apa namanya, video video editor, sampai saya juga belajar sama anak saya gitu ya, oh ini anak kayaknya sukanya di situ tuh, di bidang apa namanya, di, eee, yang berhubungan dengan masalah komputer. Mungkin bisa lihat dari kesukaan anak sih ya, misalnya sukanya apa. Tapi kita sediain aja, misalnya disediakan, oh kamu misalnya, sukanya apa, misalnya kita melihat dari keseharian ya, misalnya nih ada anak yang, "Yuk kita coba bermain apa," gitu ya, bermain seni peran atau apa, "Ini ada yang nari-nari, coba kita ikutin yuk gerakan tarian ini." Anaknya suka apa enggak gitu ya. Oh kalau misalnya ada bakat, oh mungkin dia ada bakat nari nih, ada bakat kinestetiknya yang perlu dikembangkan. Biasanya sih dilihat dari anak itu sukanya di bidang apa dan dia mau berkorban waktu, berkorban tenaga, misalnya meluangkan pikiran untuk hal tersebut ya. Jadi, tapi nanti Mhm. kita akan coba belajar di regulasi diri ini, di pengaturan diri. Karena bukan hanya jadi kita tidak lagi nanti mempelajari atau kita mau, yang kita sukai aja, tapi kita berharap siswa kita mampu mempelajari apa yang nggak mereka suka gitu ya, dan itu harus mereka lalui dulu. Jadi kita akan, coba, berusaha agar peserta didik kita itu nanti mau berkorban atau berkorban waktu, tenaga, atau misalnya, mereka mampu untuk meluangkan waktu untuk sesuatu yang tidak mereka suka, nanti akan seperti itu. Ya mungkin, semoga nanti jadi bahan diskusi berikutnya aja ya, atau misalnya ada Bapak Siap, Ibu siap. yang mau menjelaskan juga boleh. Ya, ya. Mungkin ini dulu kali ya Bu, materi Oke dulu lanjut dulu kali ya. ya. Oke, siap siap. Iya Bu. Oke, saya masuk ke ini dari Microsoft-nya deh ya. Di sini, membangun dan mengembangkan kemampuan regulasi diri siswa. Saya tidak pakai slideshow, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kalau segini layarnya kelihatan nggak di Bapak Ibu? Ya, kelihatan Bu. Kelihatan ya? Misalnya, Ya. karena kalau pakai slideshow nanti takutnya lama, jadi saya langsung ke slide seperti ini aja ya. Oke, di sini regulasi diri terjadi ketika siswa secara sadar mengatur, memantau, mengevaluasi, dan pada akhirnya mengendalikan pembelajaran mereka sendiri. Jadi inginnya sih gitu sih ya, apa sih namanya, eee ini keinginannya dan harapan besarnya gitu. Nah, di sini guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang membantu siswa dalam membangun dan mengembangkan keterampilan regulasi diri mereka. Jadi, guru, bagaimana caranya supaya, skill ini nanti akan terasah di siswa, karena jika tidak diasah, kemampuan ini juga, apa namanya, akan sulit dikembangkan oleh siswa gitu ya, sehingga guru merancang kegiatan yang dapat membantu siswa untuk, regulasi diri atau pengaturan diri ini. Oke, tadi ini ya. Tujuan dari pelatihan mencakup pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa sih gagasan-gagasan besar dalam regulasi diri? Kemudian apa yang kita maksud dengan aktivitas jangka panjang? Seberapa penting mendefinisikan tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan sebelum melakukan pekerjaan, kemudian seberapa penting memiliki kesempatan untuk merevisi pekerjaan berdasarkan umpan balik. Jadi sebenarnya ini ada clue-cluenya ya Bapak Ibu, clue dari rubrik regulasi diri. Oke, ini adalah peta konsepnya mengembangkan regulasi diri itu seperti apa, kemudian nanti praktik dalam pembelajarannya seperti apa, kemudian
Nanti kita akan mempelajari rubrik dari regulasi diri, kemudian pohon keputusan. Oke, regulasi diri. Coba saya slideshow. Masih terlihat Bapak Ibu? Oke, saya coba tampilkan videonya ya. The next dimension we will be exploring is self-regulation. At the deepest levels of the dimensions we have studied so far, learners are required to create products or presentations that take time to develop. The self-regulation dimension helps learners by developing the skills necessary to plan their work, design products and solutions, accept feedback, and engage in a process of improvement both individually and as part of a group. Self-regulation is part of executive function, which Harvard University defines as a set of skills critical to the success of every learner. For a learning activity to meet self-regulation requirements, learners must spend a substantive amount of time on the activity and receive clear learning goals and grading criteria. At a deeper level, learners need to plan their work over time while considering the learning criteria. Planning their own work may involve deciding how they will complete the tasks, when they will complete each step, who will complete each part of the work, and where it will be done, such as home or school. At the deepest level of this dimension, learners must receive effective feedback that tells them precisely what they are doing well and offers specific guidance directly connected to the learning goals and success criteria. Learners must also revise their work based on that feedback to improve it before it is finalized. This revision process helps the learning process by promoting reflection with the receipt of feedback and planning via specific guidance on next steps. Today's workforce requires self-regulated thinkers with high levels of executive function. Employees who can take responsibility for their lives, work, and learning will be more marketable and able to thrive in a competitive job economy. These skills do not always come naturally, and it is therefore our job as educators to prepare our learners with a variety of activities to develop this all-important skill. So let's dive right in and code a lesson with the self-regulation rubric. Oke, jadi itu tadi sedikit pengantar ya dari Microsoft Learn, dan itu juga dapat Bapak Ibu lihat lagi ya, bisa disimak lagi di Microsoft Learn-nya ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke penugasan, nanti kemudian Bapak Ibu bisa klik ya, klik kanan, jadi hyperlink-nya nanti dibuka gitu ya, open new tab, nanti bisa terlihat ya, Bapak Ibu bisa mengikuti dari penugasan, dari assignment. Oke, saya coba share screen lagi. Bagaimana merencanakan instruksi yang mencakup kesempatan untuk regulasi diri? Di ruang kelas tradisional, instruksi direncanakan, diatur, dan disusun oleh guru. Meskipun hal ini seringkali diperlukan, jadi kadang perlu sih ya, karena berbagai alasan, tapi pengajaran semacam itu tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan regulasi diri. Tujuan guru yang berharap untuk mengembangkan keterampilan regulasi diri siswa harus menggerakkan titik kendali untuk proses pembelajaran diri dari guru ke siswa. Nah, tapi nanti mungkin kita akan lihat ya bahwa sebetulnya di awal nanti guru akan memberikan rubrik kepada siswa tingkat keberhasilan. Nah, jadi nanti siswa supaya mereka tahu ya apa yang akan mereka lakukan, jadi mereka tahu nih rubriknya seperti apa. Awalnya mungkin siswa membutuhkan panduan eksplisit dan kerangka substansial atau intinya. Tapi ketika siswa mulai mengembangkan kemampuan untuk mengatur pekerjaan mereka sendiri,
guru dapat memberi siswa tanggung jawab lebih besar secara progresif untuk proses pembelajaran, tugas belajar, dan proyek mereka sendiri. Beberapa kemungkinan pendekatan untuk mengembangkan kegiatan belajar yang mendorong regulasi diri. Pertimbangkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang seperti apa? Yang pertama, lebih baik bagi siswa dibandingkan pelajaran tradisional. Mereka hanya melihat penjelasan dari guru, kemudian setelah penjelasan dari guru, ini loh contoh soalnya, ini loh tesnya gitu ya. Jadi seperti itu ya kalau yang tradisional. Kemudian di sini memberikan lebih banyak waktu bagi siswa untuk menyelesaikan kegiatan. Jadi kalau untuk mendorong pengaturan diri pada siswa, kita harus memberikan lebih banyak waktu. Kemudian memungkinkan lebih banyak ruang untuk kegagalan. Jadi kalau gagal ya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian ada revisi untuk berikutnya diulang kembali dan diperbaiki. Kemudian memberikan tujuan pembelajaran yang luas dan kriteria keberhasilan dibanding sekedar target pembelajaran tertentu. Itu sih idealnya ya Bapak Ibu. Kemudian saat siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan regulasi diri, pertimbangkan untuk mencari peluang untuk tidak campur tangan. Jadi ya udah nanti kalian mau lakukan ada, Bu. Oh, PPT-nya nggak muncul ya? Iya, belum. Oh, ini saya share lagi ya. Nanti kalau seperti tadi kasih tahu aja ya. Kemarin biasanya Bu Lutfi ya suka ngasih tahu. Tadi sampai mana tadi ya saya bilang ya? Coba. Nah ini tadi ya yang kita tidak campur tangan. Jadi di sini sebaliknya pertimbangkan apa sih yang harus dilakukan oleh guru, membimbing siswa pada kriteria keberhasilan dan meminta siswa untuk menentukan tindakan mereka sendiri. Kemudian mengarahkan siswa pada sumber informasi alternatif. Jadi jangan sampai nanti sumbernya dari mana ya, saya nggak tahu, malah kesana kesini bingung nyari informasinya gitu ya. Ini loh sumber-sumbernya, silakan ini bisa kalian pelajari. Atau sumber daya di luar kelas. Dan sering mendorong siswa untuk mencari dan menindaklanjuti umpan balik terhadap pekerjaan mereka. Jadi ada umpan balik nanti yang diberikan kepada mereka. Saat aktivitas pembelajaran mencapai level regulasi yang lebih tinggi, siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan regulasi diri. Gagasan besarnya yang pertama adalah aktivitasnya adalah jangka panjang. Jadi ini adalah gagasan pengaturan diri siswa yang pertama. Kegiatan belajar dianggap jangka panjang itu seperti apa? Jika siswa mengerjakannya untuk jangka waktu yang substantif. Jadi perlu waktu, takes time gitu ya, nggak cuma sebentar saja. Jika aktivitas pembelajaran selesai dalam satu periode kelas, tidak ada waktu bagi siswa untuk merencanakan proses pekerjaan mereka atau meningkatkan pekerjaan mereka melalui beberapa draft, maka belum dianggap sebagai kegiatan belajar jangka panjang. Jadi intinya yang pertama, mereka dikasih waktu yang cukup untuk melaksanakan proyek tersebut. Jadi lamanya waktu itu adalah prasyarat dasar untuk kesempatan siswa melakukan regulasi diri. Kegiatan berjangka panjang, di sini siswa memiliki tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan di depan. Jadi yang memberikan kriteria atau rubrik ini adalah guru gitu ya. Kegiatan pembelajaran bersifat jangka panjang, tadi jika siswa memiliki cukup waktu gitu ya, merencanakan proses pekerjaannya, direncanakan dulu, dilaksanakan, kemudian nanti mereka juga dikasih waktu untuk melakukan refleksi ya. Jadi pokoknya waktunya cukup panjang. Kemudian tujuan pembelajarannya menentukan apa yang akan dipelajari dan membantu siswa menempatkan pembelajaran ini dalam konteks pembelajaran sebelumnya. Kriteria keberhasilan, misalnya dalam bentuk rubrik, siswa memberi siswa kerangka kerja untuk merencanakan kegiatan untuk mencapai hasil tertentu. Nanti mungkin akan saya share ya, coba kira-kira dalam praktiknya nanti contohnya seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri.
Pertimbangan aktivitas jangka panjang, pembelajaran konten merupakan komponen penting dari pembelajaran apapun. Jadi kontennya pasti adalah sesuatu yang penting. Jangan sampai nanti siswa melakukan sesuatu tapi kontennya tuh nggak jelas gitu ya, dan tidak jelas dulu di kelasnya gitu. Jadi kontennya itu sangat penting, tetapi fokusnya adalah pada pengembangan kemampuan siswa untuk melakukan pekerjaan selama periode waktu tertentu. Kemudian tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan perlu ditentukan sebelumnya oleh guru. Jadi inilah yang harus dirancang oleh guru ya. Jadi kriteria keberhasilan sudah ditentukan dulu. Terutama setelah siswa tahu terutama setelah siswa tahu bahwa memiliki akses pada tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan yang mereka dapat untuk belajar sendiri. Siswa mungkin diizinkan untuk membuat tujuan dan kriteria sendiri di awal kegiatan pembelajaran ya. Jadi mungkin dulu saya pernah mengajar prakarya dan kewirausahaan ya. Di sana ada sifat-sifat dari atau misalnya ini wirausaha itu memiliki sifat seperti apa ya. Nah, jadi kewirausahaan salah satunya adalah misalnya mampu untuk bagaimana sih cara untuk berinvestasi atau merencanakan masa depan seperti itu ya. Di sana yang saya ambil salah satu topiknya adalah teknik menabung ya. Jadi cara menabung yang benar, menabung yang tidak benar. Ya mungkin di sana kita tujuannya adalah goalnya bagaimana cara menabung, kemudian konsistensi menabung dan cara menabungnya nih mau seperti apa sih siswanya gitu ya. Apakah nanti siswa akan menabung dalam bentuk, kan kalau dulu dengan cara yang lama kita pergi ke bank, kemudian kita pergi ke customer service gitu ya, kita print buku tabungan seperti itu. Tapi kalau sekarang misalnya ada berbagai cara untuk berinvestasi ya, misalnya siswa diajak untuk bisa belajar misalnya menabung emas gitu ya. Misalnya dengan cara apa nih? Kenapa sih nabungnya nabung emas? Karena emas tuh liquid, kemudian juga dapat dikonversikan gitu ya. Kemudian juga misalnya ini relatif stabil ya, Kemudian kalau dengan waktu yang lama itu cenderung harganya naik. Jadi mereka tidak berpikir untuk misalnya nabungnya emas dalam bentuk perhiasan. Kalau perhiasan kan itu ada rawan kecurian, kemudian juga kita tidak tahu apakah persentasenya itu sesuai atau tidak. Kemudian kalau dijual juga kan harganya jatuh gitu ya. Jadi bagaimana nih instrumen investasi yang misalnya dapat dijangkau oleh siswa, gitu. Sampai siswa menentukan sendiri nanti kira-kira mereka akan menabung di mana gitu ya, bagaimana caranya, bagaimana cara nanti dikonversi lagi ya, misalnya kalau ingin dicairkan lagi seperti apa gitu ya. Mungkin kalau di awal tujuan besarnya apa, tapi kemudian nanti siswa, saya pengen pakai dengan cara seperti cara A gitu. Kalau cara A tuh saya akan melakukan seperti ini. Kemudian saya mau dengan cara yang B, caranya itu seperti apa sih menabungnya begitu ya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian siswa kemungkinan akan membutuhkan kerangka inti yang berkaitan dengan penggunaan waktu mereka dan proses perencanaan pekerjaan mereka secara efektif. Sangat disarankan untuk melepas tanggung jawab ini kepada siswa secara bertahap. Oke, sekarang gagasan besarnya yang pertama adalah aktivitasnya jangka panjang. Ini udah ada jawabannya nih ya. Kalau saya buat slideshow tampak nggak Bapak Ibu? Kalau seperti ini terlihat di Bapak Ibu nggak layarnya? Terlihat. Terlihat ya. Yeah. Oke, gagasannya tadi adalah aktivitas jangka panjang. Apakah kegiatan ini berjangka panjang dengan tujuan dan kriteria keberhasilan yang diberikan di depan? Soal nomor 1. Siswa di bengkel kayu diberikan beberapa jam pelajaran untuk merencanakan dan melengkapi poster tentang pertimbangan keselamatan dalam bekerja dengan perkakas listrik. Siswa diberikan rubrik yang merincikan tujuan pembelajaran dan elemen-elemen penting yang harus dimasukkan ke dalam poster. Yang kedua,
Siswa di kelas bengkel kayu diberikan beberapa jam pelajaran untuk merencanakan dan melengkapi poster tentang pertimbangan keselamatan dalam bekerja dengan perkakas listrik. Kalau dengan gagasan aktivitas jangka panjang, yang pertama itu ya atau tidak? Iya kayaknya. Di Nomor sini satu. ya. Kalau yang kedua, Enggak ada batasan. oke, Karena kita dia coba. diberikan berapa jam saja. Kalau di sini yang pertama ya, ini adalah proses jangka panjang dengan waktu yang cukup, tadi ya dikasih beberapa jam untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaan dalam konteks tujuan pembelajaran kriteria keberhasilan yang sudah ditentukan tadi ya. Tapi kalau yang kedua tidak, Ada kriteria. ya meskipun siswa diberi waktu yang cukup untuk merencanakan dan melaksanakan tugasnya, tapi tidak memiliki kriteria keberhasilan sebelumnya. Jadi jangka panjang itu pertama waktunya cukup panjang, kemudian juga ada kriteria keberhasilan sebelumnya. Kalau layar saya tampak di Bapak Ibu? Ada Ada jawabannya. Ada jawabannya ya. Oke, kalau saya bikin seperti ini, oke, kalau ini tampak nggak? Ada jawabannya. Ada ya, ada jawaban Mas yang tadi berarti. Enaknya langsung ada jawabannya ya Bu. Iya. Oh, ini yang masih, oke sebentar ya. Saya end show aja deh. Ini udah ada jawabannya ya? Nggak ada PPT-nya. Oh, PPT-nya nggak ada. Nah, ini udah ada jawabannya nih Bapak Ibu ya. Oke, apakah kegiatan ini berjangka panjang dengan tujuan dan kriteria keberhasilan yang diberikan di depan? Ini masih gagasan utamanya jangka panjang ya. Pertama, siswa di kelas kesehatan diminta untuk mencatat asupan nutrisinya selama 1 semester dan membandingkan hasilnya dengan pedoman FDA ya, Food and Drug Administration. Jadi ini adalah salah satu lembaga yang melihat Amerika ya, yang melihat jadi ini lembaga makanan dan obat di Amerika gitu ya. Nah di sini apakah tujuan dan kriteria keberhasilannya? Oh ini, jadi jangka panjang itu tadi gagasannya adalah pertama waktu nih, yang kedua ada kriteria keberhasilan yang diberikan di depan ya. Kalau yang pertama jawabannya di sini jawabannya tidak ya. Karena di sini kita coba lihat. Mereka diminta untuk mencatat asupan nutrisi selama 1 semester. Kemudian coba catat, kemudian bandingkan dengan FDA gitu ya. Cuma gitu doang, cuma membandingkan saja gitu ya. Tapi tidak ada kriteria keberhasilan. Mungkin waktunya lama sih, tapi nggak ada kriteria keberhasilannya. Untuk yang kedua, siswa di kelas kesehatan diberi beberapa jam pelajaran dan kemudian waktu tambahan sepanjang semester untuk mengembangkan pertanyaan penelitian. Jadi di sini mereka mengembangkan pertanyaan penelitian nih, kemudian merencanakan dan melakukan proyek penelitian di mana mereka membandingkan nutrisi mereka dari waktu ke waktu dengan pedoman diet FDA gitu ya. Nah di sini siswa waktunya cukup lama, kemudian mereka juga diminta untuk mengembangkan garis waktu ya dan kriteria keberhasilan proyek tersebut. Jadi kalau yang kedua dianggap sebagai aktivitas jangka panjang gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, gagasan berikutnya adalah setelah tadi jangka panjang, yang jangka panjang itu waktu dan ada kriteria keberhasilan, yang kedua gagasannya adalah merencanakan pekerjaan sendiri. Di sini siswa merencanakan dan memantau pekerjaan mereka sendiri. Siswa yang merencanakan pekerjaannya sendiri diberikan keleluasaan untuk membuat keputusan inti tentang jadwal dan langkah-langkah yang akan mereka ikuti untuk menyelesaikan suatu tugas. Jadi mereka rencanakan sendiri apa yang mau dilakukan pertama kali apa, kemudian apa gitu ya. Jadi
mereka yang mantau pekerjaan mereka sendiri. Oke, saya perbesar ya. Di sini pertimbangan utama merencanakan pekerjaan itu seperti apa gitu ya. Yang pertama, keputusan yang dibuat siswa harus tentang masalah substantif jadwal dan proses. Jadi bukan hanya masalah dangkal. Kemudian saat merencanakan pekerjaan, siswa memutuskan bagaimana, kapan, siapa, di mana gitu ya. Jadi siswa yang merencanakan pekerjaan mereka. Bagaimana nanti akan mereka selesaikan tugas-tugasnya gitu ya, kapan tenggat waktunya, kemudian siapa dengan menentukan bagaimana membagi pekerjaan di antara beberapa siswa. Jadi nanti pasti ini masih kolaborasi ya Bapak Ibu ya, jadi pekerjaan yang kolaborasi, kemudian kolaboratif, kemudian ada pembagian pekerjaan yang dilakukan oleh siswa-siswa sendiri. Kemudian di mana nih dengan menguraikan bagian pekerjaan mana yang harus dilakukan di dalam atau di luar sekolah. Kemudian yang ketiga, pertimbangan utama merencanakan pekerjaan sendiri adalah siswa harus didorong untuk memantau pekerjaan mereka secara teratur, memeriksa kemajuan mereka. Jadi nanti gurunya, coba kamu sudah sampai mana nih pekerjaannya gitu ya. Kemudian coba dipantau nih pekerjaannya nih, yang sudah selesai, yang mana, yang belum, yang mana gitu ya. Memeriksa kemajuan mereka dan kualitas pekerjaan mereka saat mereka melakukannya. Memiliki tujuan pembelajaran dan kriteria sukses di depan, membantu siswa untuk mengukur kemajuan mereka pada tujuan yang diinginkan. Perhatikan kegiatan belajar berikut. Identifikasi apakah masing-masing adalah contoh siswa merencanakan atau memantau pekerjaan mereka sendiri. Catatan, untuk memenuhi syarat sebagai perencanaan dan pemantauan pekerjaan mereka sendiri, kegiatan pembelajaran harus memenuhi yang pertama, persyaratan untuk kegiatan jangka panjang dan kriteria tujuan. Jadi rubrik yang pertama harus sudah beres, kemudian keberhasilan sudah ditentukan di depan. Oke, kita lihat contohnya ya, dengan gagasan besar merencanakan pekerjaan sendiri ya. Ini udah ada jawabannya ya Bapak Ibu ya. Apakah siswa merencanakan dan memantau pekerjaan mereka sendiri? Nah, di sini kita lihat selama 2 minggu siswa bekerja dalam kelompok untuk meneliti dan berdebat tentang penurunan usia pemilih dengan teman sekelas mereka. Siswa mengembangkan rencana yang menunjukkan siapa yang akan meneliti aspek-aspek topik yang dibicarakan dan siapa yang akan berbicara tentang poin-poin yang berbeda selama debat. Jadi ini bisa juga nih buat pemilihan OSIS gitu ya. Mungkin masuknya ke dalam apa ya? Mungkin bisa ke PPKN mungkin ya, atau misalnya ke bahasa Indonesia mungkin ya. Bisa di sini siswa merencanakan jadwal dan proses pekerjaan mereka dan akan mengikuti jadwal dan proses ini hingga selesai. Jadi di sini mereka tadi merencanakan di sini, jadi ada rencana yang menunjukkan siapa yang akan meneliti aspek-aspek topik yang dibicarakan. Jadi ada clue-nya itu ya. Tadi ada merencanakan pekerjaan sendiri. Untuk yang kedua, selama 2 minggu siswa bekerja dalam kelompok untuk meneliti dan berdebat tentang penurunan usia pemilih. Jadi ini sebetulnya bukan penurunan, mungkinnya kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi berdebat tentang usia pemilih dan teman sekelas mereka. Guru mendapatkan siswa dalam kelompok. Jadi kalau gini, guru yang membuat kelompok siswa dan memberikan peran tertentu. Nah, kalau ini tidak, karena siswa mengikuti rencana dan jadwal yang dibuat oleh guru ya. Oke, kita masuk ke gagasan regulasi diri yang ketiga. Jadi setelah tadi yang pertama adalah jangka panjang, kemudian yang kedua itu adalah siswa merencanakan sendiri kegiatannya, yang ketiga adalah kesempatan untuk merevisi pekerjaan berdasarkan umpan balik. Siswa memiliki kesempatan untuk merevisi pekerjaan mereka berdasarkan umpan balik. Jadi ini adalah gagasan yang ketiga. Umpan balik memberi siswa informasi penting tentang pekerjaan mereka untuk memperbaiki pekerjaan sebelum finalisasi.
Sebetulnya kita juga sebetulnya pengennya kayak gitu sih ya Bapak Ibu. Misalnya kalau kita bikin pekerjaan atau kita merancang sesuatu, adalah umpan baliknya gitu ya. Kalau kita bikin membuat RPP, ini sudah benar nggak sih RPP saya? Pengennya sih ada umpan balik. Ini loh Bu yang harus diperbaiki. Ini yang kayaknya mesti ini sudah bagus. Ini ya itu kita juga sebetulnya perlu umpan balik, dan setiap pekerjaan apapun baiknya sih memang ada umpan balik seperti itu ya, supaya nanti kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini sudah benar atau bisa direvisi lagi supaya jadi lebih baik lagi. Oke, sebentar ini terlewat ya. Kayaknya balik ke yang tadi. Oke. Penelitian telah menunjukkan bahwa umpan balik menjadi salah satu pengaruh yang paling signifikan pada pembelajaran siswa. Jadi siswanya tahu nih kalau misalnya pada saat dulu ya sedang menjadi siswa gitu. Kalau gurunya ngasih PR gitu, kemudian ngerjain PR-nya, udah gitu misalnya pelajaran apa gitu ya, kemudian pelajaran fisika misalnya, tentukan gaya yang perlu dilakukan pada sistem berikut, misalnya bla 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 gitu ya, berapa nilainya gitu. Misalnya saya jawab misalnya 12, hanya 12 saja, kemudian salah gitu, loh salah kenapa ya, udah dihitung-hitung bener kok jawabannya 12, tapi mungkin nanti ada catatannya nih, kurang satuannya gitu ya, karena kalau misalnya sebuah besaran hanya nilai aja jadi nggak jelas gitu ya, ini harus ada satuannya, besaran selain nilai juga harus ada satuan gitu. Mungkin umpan balik seperti itu ya. Kalau dulu kita misalnya belajar matematika, kemudian ini isian kita tuh misalnya kita kasih sama guru, tiba-tiba guru cuma kasih tanda tangan doang gitu, nggak ngasih ini benar, ini salah. Kita juga kan, males nih kayaknya guru ini cuma cuma tanda tangan doang gitu ya, nggak diperiksa nih kayaknya. Tapi kalau ada dilingkari, diperiksa, ini udah benar, ini masih salah, kita kan, oh iya tahu ini ada umpan balik gitu ya. Kemudian umpan balik yang efektif adalah spesifik tentang apa yang siswa lakukan dengan baik dan memberikan panduan khusus untuk membantu memajukan pembelajaran. Jadi kalau misalnya, oh kayaknya ini ada seorang murid yang misalnya meneliti tentang viskositas gitu ya, kemudian kalau viskositas kan harus di lab, kemudian ini membutuhkan peralatan juga dan lain sebagainya. Udah dia pakai dengan dibikin video gitu ya. Kemudian waktu dari titik A ke titik B, 2 titik itu nanti bisa diukur nih waktu turunnya tuh berapa lama nih benda jika dimasukkan ke dalam fluida tersebut gitu ya. Tapi kok dilihat sama temennya, kok ini kamu ketika udah masuk ke dalam tahap editing gitu, loh kok si tabungnya tuh miring sih gitu ya, kamu kok kurang lurus. Nah, jadi ada umpan balik gitu. Jadi yang spesifik, apa sih yang mesti diperbaikinya? Kemudian langsung berhubungan dengan tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan. Jadi relate gitu ya dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian membantu siswa lebih sadar akan kemajuan pembelajaran. Kemudian mengarah pada refleksi siswa dan perencanaan langkah selanjutnya. Jadi kira-kira coba deh kalau kayak gini gitu ya, baiknya tuh bagaimana nih diperbaikinya harus seperti apa, direncanakan seperti apa sih supaya nanti hasilnya jadi lebih baik seperti itu ya. Oke, kemudian pertimbangan utama revisi pekerjaan berdasarkan umpan balik harus diberikan kepada siswa pada tahap formatif. Ini maksudnya apa nih ya dalam bahasa Inggrisnya ya? Dalam pengembangan produk pembelajaran. Pendidik harus mendorong siswa untuk merencanakan pekerjaan mereka sehingga umpan balik dibutuhkan pada poin-poin tertentu dalam pengembangan proyek. Kemudian umpan balik diperbaiki jika berasal dari berbagai sumber. Ini baiknya sih memang dari berbagai sumber ya. Jadi umpan balik ini bisa dari pendidiknya atau teman sebayanya, dari temannya bisa ngasih saran. Misalnya kalau seorang anak bikin infografis di Canva gitu ya, misalnya, oh bagusnya kamu temannya nanti lihat, oh kayaknya gambarnya antara background dengan kalimat itu kayaknya
kamu warnanya sama sih, nggak kelihatan tuh apa namanya, nggak kelihatan kalimatnya gara-gara misalnya warnanya tuh nggak kontras gitu ya. Jadi bisa dari teman sebaya, dari guru, dari ahli atau dari refleksi diri siswa sendiri. Identifikasi apakah masing-masing berikut di bawah ini adalah contoh siswa merevisi pekerjaan mereka berdasarkan umpan balik. Catatan ya, untuk memenuhi syarat sebagai revisi pekerjaan berdasarkan umpan balik, kegiatan pembelajaran juga harus memenuhi persyaratan untuk kegiatan jangka panjang dan tujuan dan kriteria keberhasilan sebelumnya, serta merencanakan dan memantau pekerjaan mereka sendiri. Jadi ini kayaknya rubrik ya. Jadi sebelum ke sini syarat dari regulasi sebelumnya itu harus sudah dicapai ya. Oke, di sini apakah ini gagasan besarnya? Apakah pekerjaannya sudah berdasarkan umpan balik ya? Di sini sudah ada kriteria umpan balik. Bapak Ibu terlihat di layar slide-nya? Ada. Oke, yang pertama ya, siswa belajar tentang urutan operasi di kelas matematika. Kelompok siswa diberi rubrik yang menguraikan kriteria keberhasilan pembuatan papan permainan, di mana pemain harus memecahkan masalah berdasarkan konsep ini. Rubrik tersebut mencakup kriteria yang mengharuskan siswa untuk mencari umpan balik pada 2 tahap pengembangan permainan dari kelompok sebaya lain dan satu sumber lain di luar kelas. Rubrik tersebut mencakup kriteria lain yang mengharuskan siswa merinci cara mereka memasukkan umpan balik untuk meningkatkan permainan. Aduh, panjang ya Bapak Ibu. Kira-kira ini pekerjaan, apakah pekerjaan revisi ini berdasarkan umpan balik? Ada Ya, jawabannya. Ya di sini udah ada tadi ya, udah ada umpan balik, ada 2 lagi ya, dari mana tuh ada. Oke, yang nomor 2. Siswa belajar tentang urutan operasi di kelas matematika. Kemudian membentuk kelompok untuk membuat papan permainan di mana pemain harus memecahkan masalah berdasarkan konsep ini. Kalau ini dari kriteria gagasan umpan balik, tidak. ya atau tidak? Oh, ini sudah pasti tidak ya, nggak ada kata-kata umpan baliknya ya. Oke, kita next. Masih terlihat Bapak Ibu? Apakah masih terlihat? Masih terlihat slide-nya? Ada terlihat. Lihat ya. Ini nggak berubah, Bu. Oke, nomor 1. Apakah pekerjaan revisi ini berdasarkan umpan balik? Yang pertama, siswa diberikan rubrik untuk membuat prezi, infografik, atau presentasi PowerPoint. Kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Bu, Nilai PPT-nya siswa. belum. Oh, belum ya? Masih yang tadi. Masih yang tadi. Oke. Mohon izin saya share lagi ya. Oh, ada 2 ternyata nih. Oke, saya yang ini. Ini sudah kelihatan belum? Iya, ada. Oke ya. Saya ulangi ya. Apakah pekerjaan revisi ini berdasarkan umpan balik? Siswa diberikan rubrik untuk membuat prezi, infografik, atau presentasi PowerPoint, kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Nilai siswa didasarkan pada presentasi akhir. Apakah ada umpan balik di sini? Langsung nilai ya, nggak ada feedback. Iya, Tidak. langsung nilai. Jadi jawaban adalah tidak gitu ya. Nomor 1 tidak. Oke, yang kedua, siswa diberikan rubrik untuk membuat presentasi prezi, infografik, atau PowerPoint yang akan mereka presentasikan di depan kelas. Siswa melakukan latihan presentasi, menerima umpan balik dari teman sebaya dan guru, dan merevisi presentasi mereka sebelum melakukan presentasi akhir.
Nilai siswa didasarkan pada presentasi akhir dan proses mencari dan bertindak berdasarkan umpan balik. Ini udah jelas berarti adalah pekerjaan yang berdasarkan umpan balik gitu ya. Jadi Bapak Ibu kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita memberikan rubrik seperti ini, maka jika ingin menjadi rubrik regulasi diri, berarti kita tidak hanya melihat presentasi akhirnya saja di sini ternyata. Jadi di sini nilainya berdasarkan presentasi akhir dan proses mencari dan bertindak berdasarkan umpan balik. Jadi nanti guru melihat progresnya ya, perkembangan siswa. Jadi coba nih lihat presentasi akhirnya, misalnya slide presentasinya seperti apa gitu ya. Kemudian dilihat dulu nih seperti apa, kemudian kira-kira ada nggak poin yang harus diperbaikinya. Kemudian mereka benar nggak memperbaikinya gitu ya. Setelah dikasih umpan balik, mereka eksekusi atau enggak gitu ya. Jadi kalau ingin jadi regulasi diri, berarti hal tersebut pun harus kita lakukan ya Bapak Ibu. Oke, untuk praktik dalam pembelajaran, ini masih nampak Bapak Ibu? Ada ya. Oke, ini mengelola sampah sekolah, saya Nggak ada kita, Bu. Benar. sebentar ya. PPT-nya. Ini yang contoh-contoh inilah yang contoh-contoh dari ini Holly Fisher menggabungkan. Nanti kayaknya Bapak Ibu lihatnya di ini aja ya, di di Microsoft Learn ya. Nah, di sini coba sebentar. Saya tutup dulu. Sebetulnya semua materi ini dapat Bapak Ibu pelajari di Microsoft Learn ya. Makanya kemarin tuh kadang-kadang saya cepet aja gitu ya, ngasih materinya. Pertama grogi gitu ya di depan Bapak Ibu, kemudian juga Bapak Ibu juga kayaknya udah bisa nih mempelajari di Microsoft Learn gitu ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau saya ngomong cepet-cepet juga kayaknya kok nggak ada kayaknya kurang gitu ya maknanya. Kalau misalnya kita diskusi kan bakalan lebih baik ya. Jadi di sini sebetulnya saya bukan memberikan pelatihan, mungkin saya hanya membacakan aja ya Bapak Ibu ya. Kita diskusi saja, nanti kira-kira apa sih yang bisa kita diskusikan, yang kita pelajari di situ. Mungkin Bapak Ibu juga pengalamannya jauh lebih luas, lebih lama dari saya gitu ya. Kita di sini hanya sebetulnya sharing aja ya Bapak Ibu ya. Oke, mohon izin saya share lagi. PT-nya tadi yang mana ya? Ini mungkin. Sudah nampak video PPT-nya Bapak Ibu? Ada. Microsoft Tools. Nah, ini Microsoft Tool ini coba saya. Ini ada Bu Ade? Ada. Ada ya. Yuk kita. Ini contoh-contoh yang bisa kita pakai Self-regulation is one of many executive function skills that help people have success in school and in life. These Microsoft tools to support self-regulation are used by all ages. The Microsoft To-Do app is a valuable executive functioning tool that allows learners to create a personalized daily planner for class assignments, break down tasks for projects into manageable steps, and share lists and assign tasks to classmates. Within Microsoft Teams, learners may use the Tasks by Planner and To-Do app to create, assign, and track progress on a group project. Finally, the Tag feature in OneNote allows learners to organize information or itemize the steps needed to complete a project. Nah, itu tadi adalah alat-alat dari Microsoft ya. Jadi alhamdulillah kita sudah punya akun Microsoft, jadi bisa kita gunakan juga dalam pembelajaran ya. Tapi tidak berarti saya menggunakan aplikasi lain itu juga boleh-boleh saja. Cuman di sini Microsoft mungkin ingin membantu kita sebagai tenaga pendidik untuk mengajarkan regulasi diri kepada siswa. Seperti itu sih ya Bapak Ibu ya. Kita lihat tadi di sana
Bukannya ini. Saya mau end show aja. Ya, jadi ada OneNote tadi ya, kemudian Microsoft Teams, kemudian tadi di Teams juga kita bisa, jadi nanti sesama siswa sendiri gitu ya, bisa, yuk kita berbagi tugas nih, kita kolaborasi, kemudian siapa yang mengerjakan proyek A, B, C, D, kemudian tadi kita bisa lihat ya bahwa ini dikerjakannya oleh siapa saja nih, yang proyek A oleh siapa, yang B oleh siapa, dan semua yang terlibat dalam Microsoft Teams dapat melihat progres dari teman-temannya gitu. Jadi, oh di sini dia udah bikin nih yang A sudah selesai, yang B sudah selesai, kemudian bisa melihat bagaimana pekerjaannya, bagaimana progresnya, apakah sudah benar atau tidak gitu ya. Kemudian apakah masih harus perlu dieksekusi lagi atau belum. Nah, jadi bisa dilihat oleh semua anggota di Microsoft Teams ya. Kemudian tadi di OneNote juga disediakan kolaborasi di Microsoft To Do ya, tadi ya perencanaannya. Jadi penjadwalannya nanti mereka bisa lihat di Microsoft To Do. Kemudian task by planner and to do itu tadi membantu mengelola proyek kelas. Jadi memecah proyek-proyek, kemudian siapa aja nih, oh, ini proyek A siapa yang bikin, yang B siapa gitu ya. Jadi itu di task by planner and to do, dan ini adanya di Microsoft Teams ya Bapak Ibu. OneNote juga ada di Teams. Oke, kita masuk ke rubrik regulasi diri. Jadi rubriknya itu ada 4 rubrik ya. Yang pertama kita perhatikan, untuk kegiatan pembelajaran tidak berjangka panjang. Jadi pertama tidak berjangka panjang atau siswa belum ada. Belum ada. Oke. Ya. Ya, saya share ulang ya. Oke, sudah muncul Bapak Ibu? Iya. Regulasi. Ya. Atau bolehlah ini kalau ini kelihatan nggak? Ya, satu-satu itu, Bu. Satu-satu ya. Nah, di sini yang pertama, kegiatan pembelajaran tidak berjangka panjang. Kemudian, atau siswa sebelum melengkapi pekerjaannya tidak memiliki tujuan pembelajaran dan tidak memiliki kriteria yang berhubungan dengan kesuksesan. Jadi kalau pembelajaran seperti ini dikatakan masih dalam rubrik regulasi diri yang pertama. Yang kedua adalah kegiatan pembelajaran adalah berjangka panjang. Jadi kalau berjangka panjang, siswa mendapatkan waktu yang cukup untuk melaksanakan pembelajarannya, merancang, melaksanakan gitu ya, sudah jangka panjang. Kemudian dan siswa jadi memiliki tujuan pembelajaran dan kriteria yang berhubungan dengan kesuksesan. Jadi sudah ada di 2 yang tadi, tapi tidak punya kesempatan untuk merencanakan pekerjaannya sendiri. Jadi ini adalah rubrik yang kedua. Kalau yang ketiga, sudah memiliki waktu, ya cukup waktunya, kemudian memiliki kriteria kesuksesan, kemudian juga memiliki kesempatan untuk merencanakan pekerjaannya sendiri, tapi tidak memiliki kesempatan untuk merevisi pekerjaannya. Jadi udah tanggung nih waktunya, udah mau selesai gitu ya, sudah harus pindah ke yang lain. Jadi boleh kakak ini? Iya boleh saja. Nah, jadi ini masih masuk ke dalam rubrik yang ketiga. Sedangkan yang keempat adalah sudah memiliki ke semua rubrik regulasi diri ya. Sudah jangka panjang, kemudian ada kriteria kesuksesan, kemudian siswa memiliki kesempatan untuk merencanakan pekerjaannya sendiri, dan memiliki kesempatan merevisi pekerjaan berdasarkan umpan balik. Sehingga pohon keputusannya nanti akan seperti ini. Jadi pertanyaannya, apakah kegiatan jangka panjang dan siswa memiliki tujuan kriteria keberhasilan? Nah, kalau tidak, maka masih masuk ke dalam rubrik yang pertama. Kalau ya, berarti sudah masuk ke rubrik yang kedua. Pertanyaan berikutnya, apakah siswa merencanakan pekerjaannya sendiri? Kalau belum, masih masuk ke rubrik yang kedua. Kalau ya, berarti
Nanti masuk ke rubrik yang ketiga. Nah, di sini setelah ketiganya ini ada, gitu ya, pertanyaan lanjutannya, apakah siswa memiliki kesempatan merevisi pekerjaan berdasarkan umpan balik? Kalau belum, masih rubrik yang ketiga. Kalau sudah ya, berarti sudah masuk ke rubrik yang keempat. Dan ini luar biasa, sudah masuk ke rubrik yang paling akhir ya, Bapak Ibu ya. Subhanallah, kalau bisa semuanya tercapai, ini apa namanya? Kita sebagai pendidik itu apa namanya, sebuah pencapaian yang luar biasa ya Bapak Ibu. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mungkin ada yang mau bertanya atau di chat di WA itu ada yang menanyakan bagaimana cara mengerjakan penugasan ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan, oh di sini yang bertanya juga ternyata belum bisa gabung ya ternyata. Oke, saya akan coba share. Oke, sebelum saya ke situ deh Bapak Ibu, mungkin masih ke rubrik regulasi diri dulu. Apakah ada yang akan kita diskusikan terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke penugasan? Mangga Bapak Ibu. Atau mungkin nanti boleh angkat tangan ya. Ada reaction tuh di atas, nah, angkat tangan. Mangga Pak Abdul Aziz. Saya deh, Bu. Oh iya, ini ada Pak Abdul Aziz sama Pak Amin ya. Coba kita Pak Abdul Aziz dulu ya. Boleh, boleh. Pak Aziz, mangga. Ya, Bu. Ya, mangga Pak. Sementara ini belum ada yang ditanyakan, Bu. Oke, ke Pak Amin berarti ya. Mangga Pak Amin. Iya, Bu. Ini sebenarnya levelnya udah tinggi ya Bu, kalau udah sampai ada feedback, terus cross check sama gurunya, terus sampai penilaian akhir. Nah, kebetulan saya guru bawain mapel riset, ini skemanya persis seperti ini Bu. Jadi Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi relate ya Pak. iya. Iya, ini luar biasa kalau diterapkan di semua mata pelajaran. Anak-anak luar biasa pusing. Ya, enggak sih, maksud saya. Ya kemarin saya udah pernah nanya kalau emang yang kurikulum Merdeka itu emang belum diterapkan, agak berbenturan dengan KIKD. Nah, kalau sudah masuk kurikulum Merdeka agak dipermudah. Jadi ini semacam kayak proyek bersama dan itu tidak memberatkan siswa ya Bu, kalau untuk sampai ke level yang sekarang yang ada feedback, ada penilaian akhir. Nah, itu saya rasa udah bisa. Cuma kalau masih yang penerapan KIKD itu justru anak nanti bebannya semakin berat. Kalau misalkan seluruh mata pelajaran menerapkan seperti ini. Nah, kira-kira untuk yang masih KIKD, pembelajarannya seperti apa Bu? Yang ideal kalau menurut level yang regulasi diri ini? Oke, baik Pak Amin. Jadi kalau untuk kita ya yang misalnya belum menerapkan kurma atau kurikulum Merdeka, sebetulnya ada kebijakan ya sekarang itu jadi kebijakan pemerintah itu sekolah-sekolah itu ada 3 opsi, apakah masih menerapkan kurikulum 2013, kemudian yang kedua ini sudah namanya apa ya, jadi ada 3 ya, ada benar-benar kurikulum Merdeka, ada juga sekolah belajar seperti itu ya. Nah mungkin sebetulnya untuk desain pembelajaran abad 21 ini sebetulnya hanya desain pembelajaran aja sih sebenarnya gitu ya, dan bisa kita terapkan pada kurikulum manapun, baik 2013 ataupun nanti yang kurikulum Merdeka. Jadi sebetulnya ini hanya desain pembelajarannya saja, karena kalau kita lihat di Microsoft gitu ya, mereka kan nggak ngerti kurikulum Merdeka gitu ya. Jadi sebenarnya mereka terapkan ini di semua dari mulai anak SD tadi ya, kita TK, anak SD kita lihat, jadi sudah mempelajari bagaimana sih adanya rubrik regulasi diri. Nah mungkin kalau yang masih KIKD kita kan masih terbentur mungkin
pencapaian target KIKD ya Pak ya. Misalnya semester 1 kita tuh harus menyelesaikan berapa KI, berapa KD gitu kan. Nah, tapi ketika semua sudah kita ambil alih di sekolah itu misalnya sudah betul-betul nanti UN ditiadakan, kemudian misalnya untuk tes, mungkin kalau kemarin kita masih pakai PAS ya, masih pakai PTS gitu. Kalau pas guru yang bikin gitu, guru yang membuat itu kayaknya kita bisa apa namanya, bisa desain juga gitu ya, bagaimana nanti teknis penilaiannya nanti seperti apa gitu. Jadi tidak lagi terpusat. Kalau dulu kan pada saat ada penilaian akhir semester atau ada istilahnya apa ya? Ada misalnya PAT ya, penilaian akhir tahun seperti itu kan semua soal itu se-Jawa Barat mungkin sama atau sewilayah Jawa Timur sama atau misalnya se-Indonesia sama gitu ya. Tapi ketika sudah sekarang ada otonomi sekolah gitu ya, sekolah berhak untuk melaksanakan pembelajaran dan evaluasi sendiri. Guru sebagai pengampu mata pelajaran itu diberikan hak seluas-luasnya untuk memberikan evaluasi. Jadi mungkin dari situ ya Pak ya. Tapi kalau kita melihat ke kurikulum Merdeka, mungkin siswa nanti sudah memilih, kemudian nanti ada apa namanya pembelajaran itu tidak lagi terlalu padat mungkinnya KIKD-nya mungkin akan lebih leluasa kita melaksanakan dimensi regulasi diri seperti itu sih ya mungkin jawaban sementara Pak Amin. Boleh. Mangga Bapak Ibu apakah ada lagi yang atau ada yang mau menambahkan mungkin Bu Ade? Oh Bu Ade mana ya udah nggak ada. Atau ada lagi yang mau kita diskusikan Mangga? Ya ini Bu lagi deh lanjut. Oke ya. Terkait regulasi diri ini kan berarti artinya semuanya itu dari kesadaran siswa ya Bu. Sementara siswa itu kan macam-macam, ada yang ya udahlah cepet tanggal, tapi ada juga ya udahlah saya asal masuk yang penting absen selesai. Ada yang seperti itu. Nah untuk terkait supaya keefektifan belajar dalam siswa supaya mereka sadar semuanya itu ada triknya nggak Bu? Supaya merata lah regulasi diri itu mereka semuanya kena gitu. Iya, yang pertama mungkin tipsnya adalah pertama kita mencari sesuatu yang relate dengan mereka ya. Jadi yang mereka tuh mereka alami, jangan yang misalnya mereka tuh nggak tahu sih manfaat dari belajar ini tuh apa gitu ya. Kemudian misalnya, tapi kalau misalnya relate dengan kehidupan mereka sendiri, kemudian mereka merasa oh iya saya perlu memahami ini. Jadi mereka akan lebih apa namanya? Jadi istilahnya kontekstual gitu ya Pak ya. Jadi kalau kontekstual mungkin mereka bakalan jadi oh iya saya sehari-hari mengalami hal tersebut mungkin itu ya. Kemudian juga mereka setelah kontekstual tahu manfaatnya, jadi oh manfaat saya mempelajari ini itu apa gitu. Jadi pertama ada kita tuh gimana caranya sih supaya mereka tertarik dulu gitu ya. Kita tuh dunianya iya, jadi berkaitan sama konteks dunia nyata gitu sih Pak. Jadi kita menambahkan. Oh ya, mangga Pak Aziz. Baik, barangkali ini masukan ataupun apa ya. Pak Amin mungkin sudah pernah membaca atau mengenal berbagai jenis kecerdasan majemuk ya. Iya. Nah itu gimana Pak Ji? Jadi kan saya sekarang baru sadar ya ketika 2 tahun pandemi gitu kan Pak Amin kan mengalami ada yang salah. Satu siswa penuh memenuhi tugas gitu kan ya. Ada yang tidak kan gitu. Jadi dilema kemarin kita gitu ya. Iya betul. Nah kadang kalau memahami kecerdasan memang ya ada yang kecerdasan verbal linguistik gitu kan. Jadi anak ini kan mungkin lebih cerdasnya ke verbal gitu kan. Kemudian ada kecerdasan logis matematis gitu. Kemudian juga ada kecerdasan spasial visual gitu kan. Kemudian kecerdasan kinestetik jasmaniah gitu. Terus ada kecerdasan musikal, kecerdasan intraversional. Terus ada kecerdasan interpersonal gitu.
kecerdasan naturalis. Saya sadar setelah mengetahui beberapa hal yang berbeda pada anak ini, itu masing-masing mempunyai kecerdasan gitu kan. Pak Amin pernah nggak mendapati siswa ketika di kelas tuh diem aja gitu kan? Iya, banyak. Kan ya, kan gitu. Atau sebaliknya gitu kan, ketika dia ketika menulis itu dan tulis itu kan dia dapat nilai jelek gitu. Tapi Iya. ketika dia presentasi dia bagus gitu kan. Ya, ada. Berarti ini kecerdasan interpersonal anak ini kan gitu. Nah, itu barang masing-masing. Nah, sekarang kita seharusnya kan coba misalkan ketika anak ini tulisnya jelek, coba Pak Amin tesnya jangan tulisan tapi wawancara gitu, tes lisan gitu. Saya kira ini akan baik gitu kan. Nah, mungkin untuk sekarang saya kira untuk kurikulum Merdeka itu kan sekarang harus mengenal ya. Ada 9 kecerdasan ini mungkin kita bisa masing-masing mengetahui. Sekarang kan baru sadar saya itu kan bahwa masing-masing anak dengan karakter yang berbeda kan gitu kan. Ada yang memang dia baik di fisika, itu berarti mempunyai kecerdasan di logis matematis. Itu ada juga yang di kecerdasan musikal kan. Kadang ada yang memang kita tahu bahwa dia keogah-ogahan belajar di kita gitu kan. Nah, ini mungkin karena ya hal ini bisa paham betul kecerdasan itu kan masih beda-beda. Sekarang kan banyak viral kan bahwa angka itu kan nggak jadi nilai angka raport atau apa gitu kan sekarang ya. Seperti itu kan masing-masing kan. Yang pasti sekarang saya baru sadar bahwa anak-anak ini sekarang memiliki kecerdasan yang beda-beda. Nah, tinggal kita aja nanti seperti apa membuatkan konsep atau metode sehingga memang kita bisa baik kan begitu. Nah, barangkali itu Pak Amin masukannya bagaimana memahami karakter anak, ya mungkin kita kembali lagi bahwa anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda. Gitu. Hanya kita menyiasati saja seperti itu. Kalau di lapangan ini baru sadar bahwa saya itu sekarang kan memang harus seperti itu memahami anak itu. Kalau kita paksakan harus melalui kita aja nggak bisa gitu sekarang itu kan. Ya, betul, betul, Pak. kan saya juga banyak kemarin kan ada yang bandel atau apa, tapi memang dia punya kelebihan kan gitu kan. Apakah dia kelebihannya ke kecerdasan kinestetik jasmania begitu kan. Dia nggak pinter kecerdasan verbalnya. Nah, kita nanti evaluasinya ya masing-masing dengan kecerdasan itu. Coba kalau kita ya gitu. Berarti ada asesmen khusus ya, Pak. Iya. Kalau ya ini kalau misalnya kita analisis ya anak ini kan ada yang diem aja gitu kan, nggak pernah ngomong, berarti kan dia kan nggak ada kecerdasan personalnya kan gitu kan. Gitu. Yeah. Tapi ketika dia tulisan dia bagus kan gitu kan tulisannya kan gitu. Mungkin nanti mah ketika kita mendapatkan memberikan evaluasi itu tidak hanya satu saja. Kalau misalkan tulis saja gitu kan. Coba kita evaluasinya ke bentuk yang lain. Kalau misalkan kita memahami karakter anak, coba yang satu dengan tulis, yang satu ini coba dengan tes lisan gitu. Gimana hasilnya? Mungkin kita bisa tahu itu. Ya. Barangkali itu. Ya. Luar biasa Pak Aziz, terima kasih banyak Pak Aziz. Luar biasa kalau kita diskusi itu pengalamannya banyak gitu ya. Kemudian silakan Bapak Ibu masih mungkin ada yang mau sharing nih ya supaya tadi siswa punya banyak sekali. Jadi perbedaan kemampuan gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita memunculkan, mereka tahu nih mereka punya potensi itu dan mereka mau mengembangkan potensi yang dimilikinya gitu ya. Mangga Bapak Ibu barangkali ada yang mau sharing ya atau mau menambahkan, bagus banget. Jadi kita bisa belajar lebih banyak nih dari Bapak Ibu semua. Mangga Bapak Ibu ada yang mau berbagi terlebih dahulu? Bu Lutfi itu bukannya. Ayo dong, Bu Lutfi cerita Bu Lutfi gimana dengan menghadapi siswa-siswi di kelas. Pak Amin ya. Oke, terima kasih Bu dan Bapak. Luar biasa tadi masuk ke penjelasan dari Pak Haji
Pak Jajis luar biasa sekali. Dan kalau sebetulnya yang saya pribadi butuhkan ya Bu di sini untuk evaluasi sejenis yang seperti Pak Haji jelaskan, itu yang membutuhkan kitanya harus ngulik lebih sih ya Bu ya. Lebih ngulik, lebih apa ya, butuh effortnya banyak. Dan saya baru belajar sedikit-sedikit diimplementasikan di dalam kelas itu, saya selalu nggak terpaku gitu kalau bikin evaluasi ke anak. Jadi misalnya apalagi sejarah yang notabene-nya itu anak harus banyak baca, harus banyak diskusi, dan nggak semua anak tentunya bisa gitu untuk menyuarakan atau mengatakan pendapatnya seperti itu. Mohon maaf Bu, agak ribet di sini. Nggak apa-apa, karena masih jalan. jelas kamu. Oke. Dan biasanya saya gini, ini sharing aja ya Bapak Ibu, nanti bisa dikorektif. Gampang banget loh. Apa namanya? Biasanya saya misalnya coba tergantung kamu bisanya itu dalam segi apa, misalnya menulis atau lisan bercerita di depan ibu, atau menggambar, atau pakai musik gitu. Dan kita cuma patokin aja materi-materi yang menurut mereka menarik dan bisa di apa ya, kalau sejarah kan agak susah ya Bu diimplementasikan di nyata, tapi dari nilai-nilai kisahnya, peristiwanya itu bisa di apa ya, hikmahnya ya, setidaknya hikmahnya tuh ada lah di dalam kehidupan, untuk kehidupan kalian masing-masing. Dan betul tadi kata Pak Haji Aziz, itu luar biasa Bu hasilnya. Jadi anak-anak tuh yang tadinya diem aja, tapi kita tahu, kita baca dari hasil tulisannya itu seperti penulis-penulis handal kalimatnya gitu. Jadi kita baca tuh ngalir gitu. Iya, terus kemudian ada yang karena senangnya gambarnya bagus banget, luar biasa ilustrasinya gitu, menggambarkan contohnya misalnya keadaan pendudukan Jepang itu digambarkan, tentara Jepangnya bagaimana, apa yang dilakukan gitu sih. Gitu aja. Itu sih Bu sharing dari saya. Terima kasih. Keren. Terima kasih Bu Lutfia, jazakillah khair ya. Jadi menambah apa namanya hasanah nih ya. Ternyata menjadi guru itu tidak mudah Ibu ya. Bu Bena, boleh. Ya, mangga Bu Ade Yati. Ini punten saya tutup ya karena lagi kerja juga. Ya, sambil kerjaan yang lain. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Menarik sekali sebetulnya materi pada siang hari ini, dan materi hari ini memang materi yang agak sulit atau dilakukan oleh kita ya, utamanya saya sih sebagai seorang guru. Kalau saya mengingat kembali teori di Bloom ya Bu ya, mengenai taksonomi Bloom, itu kan direvisi oleh Krathwohl. Dia mengubah dimensi kognitif ini menjadi dua dimensi proses dan dimensi pengetahuan. Jadi yang kita bahas pada siang hari ini mengenai regulasi diri itu sebetulnya terkait dengan pemahaman tentang dimensi pengetahuan di metakognitif. Jadi metakognitif ini adalah kemampuan anak untuk memahami dirinya sendiri. Gaya belajar saya dengan gaya belajar orang itu beda. Nah, tetapi potensi untuk memahami diri sendiri ini anak kadang dibingungkan gitu. Nah, disinilah memang peran guru untuk memahamkan bahwa setiap anak itu unik dengan gayanya masing-masing. Seperti yang tadi ya, ada bermacam-macam yang dijelaskan Pak Aziz dan kawan-kawan yang lain ya. Nah, untuk memahamkan keunikannya diri itu, inilah yang disebut dengan self-regulation saya kira ya, yang kaitannya dengan siapa aku, cara belajar aku gimana, mudahnya aku dengan mudahnya orang itu beda gitu ya, gayanya aku dengan gayanya orang itu beda gitu ya. Aku nggak bisa meniru gaya orang lain, jadi menjadi diri sendiri melalui pelajaran metakognitif ini memang luar biasa. Nah, disinilah bagaimana peran guru itu melihat bagaimana keunikan-keunikan dari peserta didik ini, kemudian mereka punya metakognisi diri, sehingga mereka memahami dirinya dan memahami apa saya ke depannya dengan keunikan saya, gitu, dengan bakat saya. Nah, bakat dan keunikan dirinya itu kadang anak nggak sadar.
dengan apa yang mereka miliki, apa yang terpendam pada dirinya yang bisa mereka kembangkan, dan itu menjadi akan kemampuan yang luar biasa. Saya kira penjelasan Bu Bena itu akan membantu saya utamanya untuk kemudian memahamkan metakognisi seseorang, utamanya peserta didik ya di siang hari ini. Luar biasa, terima kasih Bu Bena. Saya hanya menyambungkan dengan apa yang disampaikan oleh Bloom ya terkait metakognisi di dimensi pengetahuan. Kita kan biasanya bicaranya pengetahuan faktual, konseptual, prosedural gitu. Nah, udah masuk metakognisi ini, apa yang harus dilakukan? Nah, alhamdulillah Bu Bena melalui pelatihan ini mencerahkan ya. Jadi mulai dari tadi ongoing assessment di formatif ya. Jadi kan penilaian itu tidak hanya di akhir, selesai tugas dinilai, tetapi feedback di tengah itu nggak ada. Sehingga anak nggak ngerti, seolah-olah ini hanya tugas saja, tidak ada upaya untuk mengenal dirinya. Misalkan, ini bagusannya udah bagus, ternyata kamu bagus banget ya, kemampuan di menulisnya itu kan di ongoing assessment-nya. Jadi formatif ini penilaian pada saat pembelajaran berlangsung. Bukan hanya kumpulin tugas selesai nanti ada nilai akhir. Nah, bukan seperti itu. Saya kira luar biasa tadi sintak-sintak yang disampaikannya. Saya kira menyambung dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan yang lain ya Bu Bena, itu aja. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Ade. Ya. Tambahan Bu Bena. Ya, mangga Pak Aziz. Baik, menambahkan apa yang disampaikan Bu Ade ya. Saya sama. Mungkin Bu Ade tadi menyampaikan gaya ya, gaya belajar. Mungkin kita kenal bahwa ada 3 tipe gaya belajar ya. Ada tipe gaya belajar visual, kemudian tipe auditori dan kinestetik ya, begitu. Jadi kita pun bisa saja, nah ini nanti kita analisis gitu kan. Contoh misalkan Bu Lutfia ya, sulit sekali gitu kan. Ketika